Pernahkah kalian membayangkan seekor anjing bisa menjadi saksi pertama dari sebuah kasus pembunuhan? Itulah yang benar-benar terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Seekor anjing kampung milik seorang penggembala justru membawa pulang sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri sepotong tangan manusia yang mulai membusuk. Penemuan mengerikan itu segera menggegerkan warga sekitar. Polisi yang menerima laporan segera turun tangan. Dari penyelidikan awal hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi anjing menemukan potongan tangan tersebut, aparat mendapati sebuah kotak styrofoam besar berwarna putih yang disembunyikan di balik tumpukan puing. Ketika kotak itu dibuka, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia yang dipotong dengan cara sangat sadis. Siapa korban itu tidak ada seorang pun yang tahu. Identitasnya masih misterius. Namun ada dua petunjuk penting, sebuah bekas luka panjang di punggung tangan kiri dan tato bunga anggrek kecil di pergelangan kaki kanan. Dua tanda tubuh itu diyakini bisa menjadi kunci untuk membuka tirai masa lalu sang korban. Hari itu adalah 24 Maret, langit Bekasi masih mendung. Setelah hujan dini, hari mengguyur kawasan industri dan perumahan. Debu jalan yang biasanya beterbangan sudah disapu bersih air hujan. Tapi tidak ada yang bisa membersihkan jejak kejahatan mengerikan yang baru saja terungkap. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota segera bergerak cepat. Dipimpin langsung oleh AKBP Surya Atmaja, seorang perwira berusia 55 tahun yang dikenal tegas dan berpengalaman. Rambutnya sudah memutih, sebagian tubuhnya kurus, namun tegap dan tatapan matanya tajam menembus. Di kalangan kepolisian ia dijuluki macan tua karena reputasinya selalu mampu membaca bahasa sunyi di TKP. Sterilkan area dalam radius 2 km, jangan biarkan satu jejak pun terlewat, perintah AKBP Surya lantang kepada anggota muda. Garis polisi segera dipasang, warga dilarang mendekat dan tim identifikasi kriminal mulai bekerja. Dengan menelusuri arah jalur si anjing membawa potongan tangan, tidak butuh waktu lama bagi tim untuk menemukan asalnya sebuah gundukan tanah bercampur puing bangunan. Saat digali, muncullah sudut kotak styrofoam besar berwarna putih. Suasana hening, hanya terdengar desah napas para petugas yang menahan diri menghadapi bau busuk. Dengan hati-hati kotak diangkat dan dibuka. Seketika udara penuh bau mayat yang membuat beberapa petugas muda harus menutup hidung sambil menahan mual. Di dalam kotak teronggok potongan tubuh seorang perempuan muda. Tangannya terlipat rapi, kakinya ditekuk, semua dipotong dengan dingin dan kejam. Dokter forensik di TKP menyimpulkan cepat korban sudah meninggal setidaknya lebih dari 1 minggu. AKBP Surya tidak banyak bicara. Dengan pengalaman puluhan tahun, ia tahu pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi biasanya punya dua tujuan, menyulitkan proses identifikasi dan mempermudah upaya menghilangkan barang bukti. Itu berarti pelaku bukan hanya nekat, tetapi juga tenang, terencana, dan sangat dingin. Namun masih ada yang hilang. Kepala korban. Lanjutkan pencarian. Jangan berhenti sebelum kita temukan bagian yang tersisa. Periksa semak saluran air dan tempat pembuangan liar. Suara AKBP Surya terdengar lantang. Instruksi itu terbukti tepat. Sekitar 1 jam kemudian tim pencari menemukan sebuah karung plastik warna hijau tua yang disembunyikan di rimbunnya semak belukar berjarak hampir 1 km dari lokasi kotak styrofoam. Saat dibuka, isi di dalamnya membuat bulu kuduk kembali merinding. Bagian kepala korban dibungkus dengan jaket jeans lama. TKP segera diamankan dan seluruh potongan tubuh dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk proses otopsi menyeluruh. AKBP Surya sendiri yang memimpin jalannya olah TKP dan memastikan semua detail kecil dicatat. Sore itu laporan awal dari tim forensik mulai mengungkap fakta-fakta penting. Korban adalah seorang perempuan usia diperkirakan 20-25 tahun, berambut coklat kemerahan dengan akar rambut hitam, sekitar 1 cm, tanda ia baru saja mengecat rambutnya. Alisnya tampak pernah disulam, dan pada gigi geraham kiri atas terdapat mahkota gigi porselen. Namun yang paling penting adalah 2 tanda unik, sebuah bekas luka sayatan sepanjang 4 cm di punggung tangan kiri dan tato bunga anggrek kecil di pergelangan kaki kanan. Catat baik-baik, ini bisa jadi kunci identitas korban, ujar AKBP Surya tenang namun tegas. Sementara itu, berita penemuan mayat perempuan dimutilasi di Bekasi mulai menyebar cepat. Media lokal dan nasional memberitakannya dengan judul besar. Pertanyaan terbesar muncul, siapa perempuan malang ini dan siapa pembunuh kejam yang tega mengubah tubuhnya menjadi potongan-potongan. Keesokan harinya, berita penemuan jasad mutilasi di Bekasi menjadi headline di hampir semua media nasional. Warga diliputi ketakutan sementara aparat kepolisian berlomba dengan waktu untuk mengungkap misteri. Di RS Polri Kramat Jati proses otopsi dilakukan secara detail. Dokter forensik Dr. Ratna Dewi mengungkapkan temuan penting. Korban meninggal sekitar 8-10 hari sebelum ditemukan.
Luka pada tubuh menunjukkan adanya tanda cekikan kuat di leher sebelum korban dimutilasi. Potongan tubuh dibuat dengan benda tajam yang konsisten, kemungkinan besar pisau daging atau golok yang sangat tajam. Namun temuan paling vital adalah hasil pencocokan ciri tubuh dengan laporan orang hilang yang masuk ke kepolisian beberapa hari terakhir. Seorang ibu bernama Nur Hayati, warga Rawalumbu, Bekasi, datang dengan wajah pucat pasi setelah membaca berita di televisi. Ia melapor bahwa anak perempuannya Melati Ayu Pratiwi 23 tahun sudah tidak pulang sejak 10 hari lalu. Dengan suara bergetar Nur Hayati menceritakan, "Anak saya bilang mau bertemu dengan temannya di daerah Cikarang. Setelah itu hilang kontak. Nomornya tidak aktif dan sejak itu dia tidak pernah pulang." Saat ditunjukkan foto tato bunga anggrek yang ditemukan di pergelangan kaki korban, Nur Hayati langsung histeris. Itu tato Melati, itu tato yang dia buat diam-diam tahun lalu. Polisi kemudian memperlihatkan foto bekas luka di tangan kiri korban. Air mata sang ibu tak terbendung. Ya Allah, itu Melati. Dia pernah jatuh waktu SMP dan tangannya luka kena kaca. Itu bekasnya. Identitas korban akhirnya terkonfirmasi Melati Ayu Pratiwi, seorang gadis muda yang bekerja di sebuah salon kecantikan kecil di daerah Cikarang Selatan. Jejak pertama kehidupan korban. Dari keterangan para tetangga, Melati dikenal sebagai gadis ramah periang namun punya lingkaran pergaulan yang luas. Ia sering terlihat nongkrong di kafe-kafe malam bersama teman-temannya. Beberapa warga bahkan menyebut Melati belakangan ini dekat dengan seorang pria yang kerap menjemputnya menggunakan mobil sedan hitam. Polisi menelusuri rekam jejak digital Melati. Dari media sosialnya terlihat ia sering mengunggah foto dengan gaya glamor menggunakan pakaian modis dan beberapa kali berfoto di hotel-hotel berbintang di Jakarta. Namun di balik gaya hidupnya ada sisi gelap. Dari catatan kepolisian, Melati sempat terlibat kasus kecil terkait pinjaman online. Ada dugaan ia punya utang dengan bunga mencekik dan itu bisa jadi salah satu motif kejahatan. Fokus investigasi, siapa pria misterius? Keterangan ibu korban bahwa Melati terakhir kali pergi untuk bertemu temannya di Cikarang menjadi kunci awal. Aparat melakukan penyisiran terhadap CCTV di sekitar lokasi yang disebutkan. Dari rekaman kamera pengawas sebuah minimarket, polisi menemukan sosok Melati pada malam terakhir ia terlihat. Ia mengenakan jaket jeans biru yang ternyata sama, persis dengan jaket yang digunakan untuk membungkus kepala korban. Di samping Melati tampak seorang pria berusia sekitar 30-35 tahun, berbadan kekar, berkemeja hitam, dan memakai topi. Sayangnya wajah pria itu tidak sepenuhnya terekam jelas. Namun dari data kendaraan di parkiran minimarket terlihat mobil sedan hitam dengan plat nomor B17889QZ. Nomor itu segera dilacak ke Samsat Bekasi. Hasilnya mencengangkan, mobil tersebut terdaftar atas nama seorang pria bernama Adi Saputra, 34 tahun, warga Tambun Selatan. AKBP Surya turun tangan. Mendapat laporan tersebut, AKBP Surya Atmaja memutuskan untuk memimpin langsung penggeledahan. Ia tahu kasus ini tak bisa dianggap remeh, bukan hanya karena sadisnya metode mutilasi, tetapi juga karena melibatkan jejak kehidupan sosial korban yang cukup kompleks. Kita bergerak cepat. Orang ini bisa jadi dalang atau minimal saksi kunci. Jangan sampai kabur, tegas Surya pada anak buahnya. Tim Resmob Polres Metro Bekasi bergerak menuju rumah kontrakan Adi Saputra di Tambun Selatan. Namun ketika digerebek, rumah itu sudah kosong. Menurut keterangan tetangga, Adi terakhir terlihat 2 hari lalu tergesa-gesa membawa koper hitam besar dan pergi dengan mobilnya. Dia tahu kita sedang memburunya, ujar Surya dengan nada dingin. Jejak baru, simpulan sementara. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyimpulkan beberapa poin. Korban Melati Ayu Pratiwi, 23 tahun, pegawai salon di Cikarang. Waktu kematian sekitar 8-10 hari sebelum ditemukan. Penyebab kematian dicekik hingga meninggal lalu dimutilasi. Tersangka utama sementara Adi Saputra, 34 tahun, pria yang terakhir terlihat bersama korban. Motif kemungkinan terkait utang piutang asmara gelap atau dendam pribadi. Namun Surya tahu semua ini baru permulaan. Untuk membuktikan siapa pembunuh sadis ini diperlukan bukti yang lebih kuat. Hari-hari berikutnya Polres Metro Bekasi meningkatkan intensitas penyelidikan. Nama Adi Saputra kini menjadi buruan utama. Namun menangkap seorang pria yang sudah kabur dengan rencana jelas bukan perkara mudah. Menelusuri jejak Adi. Tim Resmob menelusuri jejak digital Adi melalui riwayat ponsel dan transaksi rekening bank. Dari catatan terlihat ia sempat melakukan transaksi tarik tunai di sebuah ATM di daerah Karawang sehari setelah Melati dinyatakan hilang. CCTV bank memperlihatkan sosok pria dengan ciri yang sama, badan kekar, wajah ditutupi masker, memakai topi hitam. Ia menarik uang dalam jumlah besar sekitar 15 juta. Dari sinilah polisi menyimpulkan bahwa Adi masih berada di wilayah Jawa Barat. Namun pencarian sempat menemui jalan buntu. Beberapa hari berlalu tanpa jejak baru.
hingga sebuah informasi tak terduga datang dari sopir ojek online di Cikarang. Ia melapor bahwa beberapa hari lalu ia mengantar seorang pria dengan ciri mirip Adi menuju sebuah rumah kos di daerah Karawang Barat. Penggerebekan rumah kos. Berdasarkan informasi itu, tim gabungan melakukan penyisiran ke rumah kos yang dimaksud. Saat pintu kamar diketuk, tak ada jawaban. Polisi lalu mendobrak pintu, dan di dalam kamar kecil berbau menyengat, itu mereka menemukan pisau daging besar, berlumuran noda yang sudah mengering, sebuah jaket hitam, serta koper hitam besar, yang identik dengan keterangan para tetangga. Namun Adi sudah tidak ada di sana. AKBP Surya menatap tajam barang bukti itu. Dengan pengalaman panjangnya, ia tahu pria ini tidak lagi sekadar buron biasa. Dia licin, tapi licin pun selalu meninggalkan jejak. Terungkapnya motif sementara. Dari keterangan beberapa saksi mulai terungkap hubungan antara Adi dan Melati. Rupanya Adi adalah mantan kekasih Melati. Hubungan mereka kandas setahun lalu karena Adi dikenal temperamental dan sering terlibat perkelahian. Namun menurut keterangan seorang teman Melati, Adi kembali mendekati korban beberapa bulan terakhir. Bahkan sempat terlihat keduanya bertengkar hebat di sebuah kafe di Cikarang hanya seminggu sebelum Melati menghilang. Dugaan pun mengarah bahwa motif pembunuhan ini bukan sekadar soal uang, melainkan juga api cemburu dan dendam pribadi. Operasi penangkapan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa Adi kabur ke daerah Subang menumpang di rumah seorang kerabat jauhnya. Tim gabungan Polres Metro Bekasi bersama Polda Jabar segera melakukan koordinasi. Malam itu sekitar pukul 02 Sandi dini hari operasi penangkapan digelar. Dengan senjata lengkap, tim mengepung sebuah rumah panggung sederhana di pinggiran sawah. Target di dalam, semua siap, tanya Surya tegas. Para anggota mengangguk mantap. Ketika pintu digedor, Adi mencoba melarikan diri lewat jendela belakang. Namun gerakannya sudah diantisipasi. Dua anggota Resmob langsung menekuk tubuhnya ke tanah. Ia meronta berteriak, bahkan mencoba melawan. Tapi borgol sudah melingkar di kedua tangannya. Adi Saputra, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana dengan mutilasi. Kamu berhak diam, suara lantang salah satu polisi memecah malam. Adi hanya terdiam, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Pengakuan yang mengerikan. Di kantor polisi, Adi akhirnya menjalani pemeriksaan maraton. Awalnya ia bungkam menolak bicara. Namun di bawah tekanan bukti kuat, pisau berlumur darah, jaket jeans yang membungkus kepala korban, serta rekaman CCTV, ia akhirnya runtuh. Dengan suara pelan namun dingin ia mengaku, "Ya, saya yang bunuh Melati. Dia sudah buat saya hancur. Dia tinggalkan saya lalu hidup enak dengan laki-laki lain. Saya tidak terima." Adi mengaku malam itu ia menjemput Melati dengan dalih ingin bicara baik-baik. Mereka kemudian bertengkar hebat di mobil. Emosi meledak, Adi mencekik Melati hingga tak bernyawa. Panik, ia membawa jasad korban ke rumah kontrakannya. Di sana ia mengambil pisau daging besar dan memutuskan memutilasi tubuh Melati agar sulit dikenali. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam styrofoam dan karung, lalu dibuang ke berbagai lokasi di Bekasi. Pengakuan itu membuat ruangan penyidik hening. Bahkan para petugas yang sudah terbiasa menghadapi kasus kriminal pun tak kuasa menahan rasa ngeri mendengar detail dingin dari mulut Adi. Status hukum. Dengan bukti dan pengakuan yang lengkap, polisi resmi menetapkan Adi Saputra sebagai tersangka tunggal kasus mutilasi Melati Ayu Pratiwi. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. AKBP Surya menutup konferensi pers dengan kalimat singkat. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah peringatan keras bahwa kecemburuan, dendam, dan emosi yang tidak terkendali bisa berubah menjadi tragedi paling mengerikan. Kasus mutilasi Melati Ayu Pratiwi dengan cepat menyita perhatian publik. Media terus mengikuti perkembangan dan ruang sidang pengadilan negeri. Bekasi selalu penuh sesak setiap kali agenda persidangan digelar. Warga berdesakan ingin melihat langsung wajah sang pelaku sadis Adi Saputra. Wajah dingin sang terdakwa. Ketika digiring masuk ruang sidang pertama kali, Adi tampak mengenakan kemeja putih lusuh. Tatapannya kosong, wajahnya pucat seolah tanpa penyesalan. Kehadirannya membuat ruang sidang hening. Banyak orang bergidik melihat ekspresi datar yang sama sekali tak mencerminkan rasa bersalah. Di barisan pengunjung, Nur Hayati, ibu korban, menangis sesenggukan. Ia menutupi wajah dengan kerudung, tak sanggup melihat pria yang telah merenggut nyawa anak perempuannya dengan cara begitu kejam. "Kenapa tega, Nak? Kenapa tega?" Suaranya lirih namun menggema di telinga semua orang yang hadir. Jaksa mengungkap fakta baru. Jaksa penuntut umum JPU membuka sidang dengan dakwaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun dalam pembacaan dakwaan, jaksa mengungkapkan sejumlah fakta baru yang membuat publik tercengang. Utang piutang Melati diketahui pernah meminjam uang kepada Adi sebesar 25 juta. Namun hubungan mereka memburuk karena Adi menuntut bunga dan uang tambahan yang tak pernah disepakati.
Kekerasan masa lalu. Beberapa saksi termasuk teman dekat Melati bersaksi bahwa Adi pernah beberapa kali memukul korban ketika mereka masih berpacaran. Hubungan itu penuh kekerasan dan pengendalian. Perencanaan mutilasi jaksa menunjukkan bukti bahwa seminggu sebelum pembunuhan Adi membeli pisau daging baru dan kotak styrofoam besar di sebuah toko peralatan rumah tangga di Cikarang. Struk belanja ditemukan di kamarnya saat penggerebekan. Fakta ini memperkuat bahwa pembunuhan dilakukan dengan rencana matang, bukan sekadar spontan karena emosi. Ruangan sidang langsung riuh. Banyak yang mengira Adi membunuh karena emosi sesaat, tetapi ternyata ia memang sudah menyiapkan segalanya. Kesaksian mengejutkan dari teman korban. Pada sidang berikutnya, seorang teman dekat Melati, Rina Marlina, memberikan kesaksian. Dengan suara gemetar, ia mengatakan bahwa Melati sempat mengeluhkan ketakutannya terhadap Adi. Melati pernah bilang kalau suatu hari dia menghilang, kemungkinan besar itu ulah Adi. Dia takut sekali. Dia sering bilang Adi itu bisa lakukan apa saja kalau lagi marah. Kesaksian itu membuat suasana ruang sidang semakin mencekam. Banyak pengunjung yang menundukkan kepala tak kuasa menahan emosi. Pembelaan yang sia-sia. Pihak kuasa hukum Adi mencoba membela dengan alasan bahwa terdakwa melakukan tindakan itu karena emosi tak terkendali. Menurut mereka, Adi tidak merencanakan pembunuhan, melainkan hanya terbawa suasana setelah pertengkaran hebat. Namun jaksa langsung menangkis argumen tersebut dengan bukti pembelian alat-alat sebelum kejadian. Bagaimana mungkin ini disebut spontan jika terdakwa bahkan sudah membeli pisau baru dan kotak styrofoam seminggu sebelumnya, tegas jaksa. Air mata sang ibu. Dalam salah satu persidangan, majelis hakim memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk menyampaikan pernyataan. Nurhayati berdiri dengan langkah gemetar. Suaranya lirih, namun penuh dengan duka yang mendalam. Anak saya bukan hanya dibunuh, tapi diperlakukan lebih hina daripada binatang. Saya hanya ingin keadilan. Hukumlah seberat-beratnya agar tidak ada lagi ibu lain yang merasakan kehilangan seperti saya. Air mata mengalir deras di pipi banyak pengunjung sidang. Bahkan beberapa wartawan yang meliput pun tampak terdiam, sulit menuliskan kata-kata untuk menggambarkan kesedihan itu. Tuntutan hukuman. Di akhir rangkaian sidang, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati bagi Adi Saputra. Tuntutan ini sontak membuat ruang sidang bergemuruh. Ada yang bersorak setuju, ada pula yang hanya bisa terdiam. Jaksa menegaskan perbuatan terdakwa sangat kejam, tidak manusiawi, dan dilakukan dengan perencanaan matang. Hanya hukuman terberat yang layak dijatuhkan demi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Majelis hakim menunda sidang untuk pembacaan vonis. Keputusan akhir akan ditentukan dalam sidang putusan 2 minggu mendatang. AKBP Surya Atmaja yang hadir mengikuti jalannya sidang hanya berkata, singkat kepada wartawan, keadilan mungkin tidak akan pernah cukup bagi keluarga korban, tapi hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. 2 minggu setelah tuntutan jaksa, ruang sidang Pengadilan Negeri Bekasi kembali dipenuhi lautan manusia. Wartawan, aktivis mahasiswa, hingga warga biasa berdesakan ingin menyaksikan akhir dari kasus mutilasi sadis yang telah mengguncang hati masyarakat Indonesia. Suasana sidang putusan. Pukul 10.00 pagi, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sumarno SH memasuki ruang sidang. Semua hadirin berdiri, suasana tegang terasa menusuk. Terdakwa Adi Saputra duduk di kursi pesakitan dengan wajah pucat, sesekali menunduk seakan mulai menyadari konsekuensi dari tindakannya. Hakim Ketua membuka berkas putusan yang tebalnya hampir setebal kitab. Dengan suara lantang ia mulai membacakan ringkasan pertimbangan hukum. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, hasil forensik, serta pengakuan terdakwa, majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Vonis dijatuhkan. Suasana ruang sidang kian mencekam ketika hakim sampai pada kalimat terakhir, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Saputra dengan hukuman mati. Sekejap, ruang sidang bergemuruh. Ada yang menepuk tangan, ada yang berteriak setimpal, dan tak sedikit pula yang terdiam dengan wajah serius merenungkan beratnya keputusan tersebut. Adi yang sejak awal sidang lebih banyak menunduk tiba-tiba mendongak. Matanya merah, suaranya parau, namun terdengar jelas. Kenapa harus saya yang dihukum mati? Padahal semua ini karena dia korban yang bikin hidup saya hancur. Ucapan itu membuat banyak orang yang hadir semakin marah. Bahkan beberapa keluarga korban berusaha maju, namun ditenangkan oleh aparat yang berjaga. Reaksi keluarga korban. Di bangku pengunjung, Nurhayati langsung menangis terisak memeluk foto putrinya yang selalu ia bawa ke sidang. Alhamdulillah, keadilan sudah ditegakkan. Walau anak saya tak akan kembali, tapi setidaknya dia pergi dengan tenang, ujarnya lirih.
Tangisnya menular ke banyak orang di ruangan itu. Bahkan beberapa wartawan yang biasanya dingin dalam menjalankan tugas tampak mengusap air mata di balik kamera. Reaksi publik. Vonis mati untuk Adi menjadi topik panas di berbagai media dan lini masa. Banyak yang mendukung keputusan hakim, menganggapnya sebagai hukuman setimpal bagi pelaku mutilasi yang begitu kejam. Namun sebagian kecil aktivis HAM menilai bahwa hukuman mati bukan solusi, meski mereka pun tidak menampik betapa sadisnya kejahatan yang dilakukan. Di talk show televisi kasus ini dibahas berhari-hari. Para pakar hukum, psikolog kriminal, dan ulama memberikan pandangan. Sebagian besar menekankan pentingnya kontrol emosi dan penyelesaian konflik secara sehat, agar tragedi serupa tidak terulang. Refleksi sang penyidik. Di kantor Polres Metro Bekasi, AKBP Surya Atmaja duduk sendirian di ruang kerjanya setelah sidang putusan selesai. Ia menatap berkas kasus yang kini resmi ditutup. Dengan suara pelan ia bergumam, "Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa kejahatan bukan hanya soal niat, tapi juga kesempatan. Ketika hati dikuasai dendam, manusia bisa berubah menjadi monster." Ia menuliskan laporan akhir lalu menutup map merah bertuliskan kasus mutilasi Melati Ayu Pratiwi. Selesai. Penutup. Kasus ini menjadi salah satu tragedi paling memilukan di Bekasi, bahkan di Indonesia. Bukan hanya karena kebiadaban cara korban dihabisi, tetapi juga karena kisah ini meninggalkan luka mendalam di hati keluarga dan masyarakat luas. Masyarakat akan selalu mengingat Melati sebagai korban yang tak bersalah, dan nama Adi sebagai peringatan betapa berbahayanya dendam, cemburu, dan emosi yang tak terkendali. Kasus mutilasi Melati Ayu Pratiwi tidak berhenti hanya di ruang sidang. Setelah vonis mati dijatuhkan kepada Adi Saputra, gaung kasus ini terus menggema di masyarakat. Media baik cetak maupun digital seolah tak pernah kehabisan sudut pandang untuk membahasnya. Ledakan di media sosial. Di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, tagar keadilan untuk Melati menjadi trending selama berminggu-minggu. Ribuan warganet mengungkapkan simpati, kemarahan, hingga rasa lega atas vonis hakim. Sebagian warganet menyoroti betapa rentannya perempuan terhadap kekerasan berbasis hubungan pribadi. Banyak aktivis perempuan yang kemudian menjadikan kasus Melati sebagai simbol perlawanan terhadap toxic relationship dan kekerasan dalam pacaran. Salah satu cuitan yang viral berbunyi, "Melati adalah korban, bukan penyebab. Jangan pernah salahkan korban hanya karena gaya hidupnya. Tidak ada alasan untuk membunuh, apalagi dengan cara sekejam ini." Cuitan itu mendapat puluhan ribu retweet, menegaskan gelombang kesadaran baru di masyarakat. Media massa dan dokumenter. Stasiun televisi nasional berlomba menayangkan liputan investigasi mengenai kasus ini. Ada yang menelusuri jejak kehidupan Melati, ada pula yang mendalami profil psikologis Adi. Bahkan sebuah rumah produksi membuat film dokumenter berjudul Potongan Terakhir Tragedi Melati. Dokumenter ini menyoroti sisi kemanusiaan korban, menampilkan wawancara eksklusif dengan keluarga, teman, hingga aparat kepolisian. Film itu ditayangkan di beberapa platform streaming dan langsung menjadi perbincangan hangat. Dampak sosial, ketakutan, dan kesadaran baru. Kasus ini menimbulkan rasa takut yang mendalam di masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Banyak orang tua menjadi lebih protektif terhadap anak-anak mereka, terutama anak perempuan yang sering pulang malam atau memiliki pergaulan luas. Namun di sisi lain, tragedi ini juga memicu kesadaran baru. Beberapa organisasi masyarakat dan komunitas perempuan mengadakan kampanye bertajuk "Kenali Tanda Bahaya Dalam Hubungan". Mereka mengedukasi generasi muda untuk berani keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, ancaman, atau manipulasi. Banyak kampus di Jawa Barat kemudian menggelar seminar dengan tema Cinta Sehat Hidup Selamat. Seminar itu menghadirkan psikolog, aktivis, dan aparat kepolisian untuk memberikan wawasan tentang pentingnya mengontrol emosi, mengenali red flag dalam hubungan, serta cara melapor jika menjadi korban kekerasan. Sorotan internasional. Kasus mutilasi Melati bahkan menembus perhatian media internasional. Beberapa portal berita asing memberitakan tragedi ini sebagai salah satu bentuk ekstrim dari femicide, pembunuhan terhadap perempuan karena alasan personal. Sorotan internasional itu menempatkan Indonesia dalam cermin global tentang betapa seriusnya masalah kekerasan berbasis gender. Pemerintah pun mendapat tekanan untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan meningkatkan program edukasi masyarakat. Reaksi keagamaan. Para tokoh agama pun ikut angkat bicara. Dalam khutbah Jumat, beberapa ustaz di Bekasi menyinggung kasus ini, menekankan bahwa dendam dan cemburu adalah bisikan setan yang bisa menghancurkan akal sehat. Jangan biarkan syaitan menunggangi hati kita. Karena satu amarah yang tidak terkendali bisa mengubah seorang manusia menjadi iblis, ujar salah seorang ustaz dalam ceramahnya yang viral di YouTube. Kasus Melati tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga membangkitkan gelombang kesadaran sosial. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan, cermin gelap sisi manusia, sekaligus pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Kasus mutilasi Melati Ayu Pratiwi kini resmi menjadi catatan kelam dalam sejarah kriminal di Indonesia.
Nama korban akan selalu dikenang sebagai simbol ketidakadilan yang dialami perempuan dalam hubungan yang penuh kekerasan, sementara nama Adi Saputra tercatat sebagai pelaku yang tega melampaui batas kemanusiaan. Luka yang tak pernah hilang. Bagi keluarga Melati terutama ibunya Nurhayati, luka itu takkan pernah sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia menatap foto putrinya, air mata selalu jatuh. Anak saya sudah tidak ada, tapi semoga kisahnya jadi peringatan bagi semua, ujarnya suatu ketika kepada wartawan. Kehilangan yang ia rasakan bukan sekadar kehilangan seorang anak, melainkan juga masa depan, harapan, dan kebahagiaan keluarga. Namun ia tetap memilih untuk kuat demi mengenang Melati dengan cara yang bermartabat. Pelajaran bagi masyarakat. Tragedi ini menyadarkan banyak orang bahwa cinta jika dibungkus dengan obsesi cemburu dan dendam dapat berubah menjadi bencana. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kekerasan, apalagi sampai merenggut nyawa. Kasus Melati juga menegaskan bahwa kekerasan dalam pacaran bukan hal sepele. Tanda-tanda kecil seperti cemburu berlebihan, kontrol berlebihan, hingga kekerasan verbal adalah alarm bahaya yang harus segera diwaspadai. Peran hukum dan keadilan. Vonis mati terhadap Adi Saputra menjadi penanda bahwa hukum di Indonesia tetap berdiri tegak untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Walau hukuman itu tidak bisa mengembalikan Melati, setidaknya masyarakat percaya bahwa pelaku kejahatan sebesar apapun tidak bisa lolos dari jerat hukum. Refleksi yang mendalam. Kasus ini menorehkan pesan moral yang kuat. Bagi generasi muda, jangan biarkan cinta berubah menjadi obsesi beracun. Bagi keluarga, jangan pernah menutup mata terhadap tanda bahaya dalam hubungan anak-anak mereka. Bagi masyarakat, jadilah peka terhadap lingkungan sekitar, karena sikap peduli dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Di akhir kisah, AKBP Surya Atmaja menutup laporannya dengan kalimat, "Setiap kasus kriminal adalah cermin kegelapan manusia, tapi juga pelajaran agar kita tetap berjalan di jalan terang." Akhir yang tak pernah benar-benar usai. Meski sidang telah selesai, vonis telah dijatuhkan, dan media berangsur-angsur mencari isu lain, bagi banyak orang kasus Melati tetap membekas. Ia bukan sekadar angka dalam statistik kriminal, tetapi sebuah cerita nyata tentang cinta yang salah, arah emosi yang tak terkendali, dan akibat yang tak terbayangkan. Tragedi Melati Ayu Pratiwi akan selalu menjadi pengingat bahwa manusia harus mampu mengendalikan dirinya, karena sekali gagal akibatnya bisa menjadi kengerian yang tidak pernah bisa diperbaiki.